Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia dengan NPM 6204002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang Green Purchasing and Green Packaging, yang mana tugas ini merupakan tugas dari ATS atau asesmen tengah semester. Yang pertama, kita mulai dari Green Packaging terlebih dahulu. Di Green Packaging ini saya akan membahas 4 tema, yang mana yaitu pengertian Green Packaging, karakteristik Green Packaging, dan aspek kunci Green Packaging, dan contoh perusahaan yang menerapkan sistem Green Packaging. Yang pertama yaitu Green Packaging. Green Packaging merupakan kemasan yang dibuat pada suatu produk, yang mana fungsinya akan membuat produk kita semakin ramah lingkungan, yang mana packagingnya bisa didaur ulang kembali. Kemudian masuk pada karakteristik Green Packaging. Yang pertama yaitu recyclability, yang mana kemasan dapat dengan mudah didaur ulang untuk membantu meminimalkan jumlah karbon atau limbah di sekitar kita. Kemudian yaitu reduce energi konsumsi, yang mana praktek pengemasan ini bertujuan untuk meminimalkan penggunaan energi selama proses manufaktur. Dan yang ketiga yaitu renewable research, yang mana kemasan hijau dapat dibuat dari sumber daya terbarukan seperti bahan nabati yang dapat diisi ulang dalam waktu ke waktu. Kemudian masuk kepada aspek kunci Green Packaging, yang mana aspek kunci Green Packaging merupakan ada 2. Yang pertama yaitu sustainable material, yang mana sustainable material merupakan kemasan hijau yang mempromosikan penggunaan bahan terhadap produk, yang mana bahan tersebut akan terbarukan atau biodegradable. Yang kedua yaitu biodegradabilitas. Biodegradabilitas merupakan kemasan hijau yang bertujuan untuk terurai secara alami dan terurai, mengurangi akumulasi sampah di tempat pembuangan sampah. Bahan biodegradable ini seperti plastik tertentu dari kemasan kompos memainkan peran dalam penting untuk tujuan mengurangi limbah pada lingkungan. Yang ketiga, masuk pada contoh perusahaan Green Packaging. Di sini saya mengambil contoh 3 perusahaan yang menggunakan Green Packaging. Yang pertama yaitu Unilever, di mana Unilever sudah menggunakan beberapa produknya Green Packaging, yang mana seperti contohnya botol-botol sudah bisa digunakan kembali. Dan yang kedua yaitu IKEA. IKEA merupakan salah satu perusahaan yang sudah menerapkan Green Packaging, yang mana barang-barang mereka sudah bisa diproduksi kembali dan menggunakan bahan yang meminimalisirkan mungkin terhadap limbah-limbah lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu Coca-Cola. Coca-Cola merupakan perusahaan yang sudah juga menggunakan dan menerapkan sistem Green Packaging. Yang topik kedua masuk pada Green Purchasing. Yang pertama, saya akan membahas tentang 3 topik dalam Green Purchasing. Yang pertama yaitu, apa sih Green Purchasing tersebut? Kedua, contoh perusahaan yang sudah menerapkan Green Purchasing. Dan ketiga, aspek Green Purchasing. Yang pertama yaitu pengertian Green Purchasing terlebih dahulu. Green Purchasing merupakan keputusan pembelian yang didasarkan pada prinsip lingkungan. Green Purchasing merupakan praktek menerapkan kriteria lingkungan ke dalam pemilihan produk atau jasa yang ingin dibeli. Mengemukakan bahwa keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi 2 atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Yang slide berikutnya yaitu tentang alur penelitian tentang Green Purchasing. Di sini alur penelitian tentang Green Purchasing ada 4 tahap. Yang pertama yaitu sumber daya ramah lingkungan. Green Purchasing juga merupakan sistem yang telah menerapkan sumber daya yang ramah lingkungan. Kemudian efisiensi terhadap energi. Tentunya ketika kita ingin menerapkan sistem Green Purchasing, kita juga harus menerapkan yang namanya efisiensi energi. Berikutnya, edukasi dan kesadaran. Edukasi dan kesadaran merupakan hal yang terpenting dalam penerapan sistem tersebut, karena dengan adanya edukasi dan kesadaran akan membuat perusahaan merasa termotivasi untuk menerapkan Green Purchasing. Dan yang terakhir yaitu tentang pengurangan limbah. Dengan adanya Green Purchasing ini, maka banyak perusahaan yang sudah bisa menerapkan pengurangan limbah terhadap barang-barang yang mereka ciptakan. Di sini ada contoh 3 perusahaan yang sudah menerapkan Green Purchasing. Yang pertama yaitu Unilever, kedua perusahaan Tesla. Perusahaan Tesla merupakan perusahaan kendaraan bermesin dengan mesin listrik, yang mana
Hal tersebut bisa mengurangi limbah-limbah dan polusi terhadap udara. Dan yang ketiga yaitu perusahaan Google. Sekian penjelasan saya mengenai green purchasing and green packaging. Semoga kalian yang menonton video ini mendapatkan manfaat dari materi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata dan materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.